19%. Berarti sisanya berapa? 80% akan dibuka untuk investasi asing. Kira-kira atau swasta asing atau swasta dalam negeri. Kira-kira kalau swasta asing, swasta dalam negeri yang membiayai pembangunan ibu kota, hancur nggak kedaulatan kita kira-kira saudara? Hancur. Bagaimana ibu kota rahasia diketahui oleh swasta? Bagaimana ibu kota lorong-lorong untuk nanti mungkin Pak Jokowi nyari gorong-gorong untuk sembunyi supaya tidak diketahui oleh musuh misalnya, itu diketahui oleh swasta. Mau lihat gorong-gorong ke bawah, oh sudah di sana Pak Jokowi tembak dor misalnya begitu. Ini jelas mengganggu kedaulatan. Oke, ini poin-poin penting untuk kita lihat. Dan tentunya dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala pun enggak ridho. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali lagi tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika nantinya investasi asing ini besar, itu kekalahan Indonesia atau kemenangan Indonesia, saudara? Kekalahan atau kemenangan? Kalau kalah berarti Indonesia ini akan menuju kehancuran atau kehebatan kira-kira, saudara? Kehancuran. Terus gimana ini kira-kira? Kalau kebijakan rezim dilontorkan untuk menghancurkan negerinya sendiri, apakah kita rela, saudara? Apakah kita rela, saudara? Nah, inilah sistem kapitalisme. Inilah sistem kapitalisme. Sekalian saya menambahkan, coba bayangkan ya, betapa rusaknya riba negara ini. Ya, riba negara tahun 2022 itu mencapai 405 triliun. Berapa? 405 triliun. Di tahun yang sama, dana perlindungan sosial dan kesehatan kita hanya 398,2 triliun. Coba. Ribanya lebih tinggi daripada melindungi rakyat. Ribanya lebih besar daripada melindungi rakyat. Ya Allah, dolim tidak saudara ini? Masya Allah, inilah kapitalisme. Kapitalisme yang merusak negeri ini. Ini yang saya ulang berulang kali. Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Kemarin ada yang bilang, saya dapat singgungan katanya dari Pak staf ahli Menkom Info, ya toh? Menkom Info. Ya. Pak siapa? Pak Profesor lah ya, dibilangnya ahli komunikasi, ya. Karena ganti sistem itu berarti adalah menghancurkan pengen ganti Pancasila. Sekarang pertanyaan sederhana saja lah. Tadi yang saya contohkan tadi, ciri negara kapitalisme atau tidak, saudara? Kapitalisme. Kalau begitu sebenarnya yang merongrong ideologi negeri ini siapa, saudara? Rezim negeri ini sendiri. Oke, oleh karena itu ini waktunya kita untuk mulai berubah hari ini. Mulai berubah serius untuk menata negeri ini. Sedikit saya memberikan dorongan dengan cinta saya yang paling dalam pada seluruh rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Sederhana saja. Kalau kita membaca lahan itu, Bang Gozin ya, lahan ibu kota negara itu dulunya kan hutan alam yang luas. Di bawahnya ada batu bara, subur barang tambang yang luar biasa. Saya menyampaikan satu nas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu suraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Alma, air. Wal kala, padang penggembalaan. Wan nar, api. Sumber daya air itu milik umum, haram diberikan pada swasta. Haram diberikan pada Hasim Joyo Hatikusumo. Haram konsesinya diberikan keistimewaan pada Sukanto Tanoto. Haram keistimewaan lahan tersebut diberikan pada Luhut Binsar Panjaitan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam pandangan Islam itu adalah milik semua rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Termasuk yang di Kalimantan, masyarakat adat. Ya Allah, dengan cinta saya yang paling dalam pada Anda, ini kami hadir. Tidak ada keinginan untuk menyudutkan Kalimantan atau masyarakat. Kami